itu syllabus kita. Bapak mungkin di sini mungkin Bapak lebih tahu ya terkait korupsi ini sendiri. Nah, mungkin kita akan sedikit nge-refresh aja terkait korupsi itu. Seperti yang kita tahu ya Pak ya, korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum. Nah, tindakan ini biasanya dilakukan oleh para orang yang memiliki jabatan atau wewenang yang tinggi di suatu organisasi atau suatu tempat. Nah, untuk negara kita sendiri tentu saja punya landasan ya Pak terkait korupsi itu sendiri. Ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, ada di Undang-Undang Nomor 8 juga tahun 1999 terkait negara anti korupsi dan nepotisme. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bapak, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis korupsinya ya Bapak ya. Nah, Bapak, yang pertama di sini yang pertama ada kerugian keuangan negara. Kayak misalkan contohnya penyalahgunaan dana berbentuk beasiswa atau program pendidikan. Kayak contohnya misal menyalahgunakan dana yang seharusnya diberikan kepada mahasiswa tersebut tapi tidak diberikan kepada mahasiswanya. Kayak gitu ya Bapak. Terus yang kedua ada suap menyuap. Contohnya kayak suap menyuap untuk menerima mahasiswa baru, misalnya kayak seorang mahasiswa yang ingin masuk ke fakultas tersebut, tapi si mahasiswa tersebut itu misalkan punya orang dalam ya misalkan ya Pak. Nah, bisa kasih suap menyuap padahal mahasiswa tersebut itu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke fakultas tersebut. Kayak gitu. Terus yang ketiga ada penyalahgunaan dana jabatan. Kayak contohnya penggelapan dana jabatan, contohnya kayak penggelapan dana beasiswa tadi. Kayak seharusnya misalkan satu orang mahasiswa itu mendapatkan beasiswa tapi tidak diberikan langsung kepada mahasiswanya untuk keperluan sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Bapak. Baik Bapak, yang keempat itu ada pemerasan. Contohnya kalau di lihat di ya. Contohnya oknum dosen ya Pak ya, mengancam mahasiswa untuk membayar atau memberikan suatu barang bertujuan untuk mengiming-imingkan nilai yang akan diberikan kepada mahasiswa itu besar, tapi jika tidak memberikan itu nanti mahasiswa tersebut nilainya akan direndahkan. Terus yang kelima ada perbuatan curang. Contohnya di data penelitian seperti mahasiswa yang membuat proposal, mendata anggaran untuk mengatur anggaran juga ke pihak kampus, tapi dilebihkan kebutuhannya, jadi tidak sesuai dengan kebutuhannya Pak. Terus yang keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Tidak menutup kemungkinannya Pak pemerintah memberikan dana untuk pembangunan kampus, namun ternyata yang mengurus pendanaan kampusnya itu tidak tujuannya tidak ke pembangunan, malahan ke hal lain untuk menguntungkan diri sendirinya juga. Terus yang ketujuh ada gratifikasi. Contohnya sebelum ujian mahasiswa memberikan suatu hadiah atau uang gitu dengan tujuan agar dosen tersebut memberikan nilai yang bagus untuk mahasiswa tersebut Pak. Mungkin kita paparannya. Nah, di sini kita mau sedikit bertanya ya Pak. Misalnya kalau misalnya di antara tadi ada jenis-jenis korupsi itu terjadi di Fitkes kita ini Pak, kira-kira tindakan apa Pak yang bakal Bapak ambil? Ya, pertama ada dua metode ya. Pertama, apabila klasifikasinya termasuk pelanggaran disiplin, maka akan dilakukan tindakan disiplin. Tetapi apabila sudah merujuk ke arah pidana, maka akan diserahkan kepada yang berwenang. Jadi ada dua kemungkinan. Apabila kalau jenis korupsinya termasuk anggaran-anggaran yang strategis, maka sudah masuk pidana ya. Tapi kalau yang kecil mungkin ya seperti tadi memberikan hadiah ya saat ujian, terutama nanti biasanya skripsi, KTI ya. Itu nanti tergantung dari besarannya, karena sebetulnya di undang-undang korupsi juga ada besarannya, kemudian ada kualifikasi merugikan negara misalnya. Kalau yang
gratifikasi itu ada batasannya ya. Nah, saya lupa rupiahnya berapa ya. Jadi kalau nanti kamu ujian KTI misalnya membawa kue, ini yang termasuk gratifikasi atau tidak? Sebetulnya tidak. Meskipun di sini saya sudah sampaikan sebaiknya pada saat ujian KTI mahasiswa tidak bisa membawa apa? Kue. Kalau mau minum silahkan, karena harga minum pasti di bawah 10.000 ya. Kalau seperti ini. Jadi kira-kira itu ada klasifikasi tindakan disiplin. Ada nanti kalau masuk ke pidana nanti kita serahkan kepada yang berat ya. Karena itu. Terus Bapak, yang kedua itu ada apakah di Fitkes ini udah dilakukannya tindakan transparansi terkait anggaran atau pendanaan gitu Pak? Ya, kalau di Fitkes ini kita merujuk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh yayasan. Jadi pengelolaan dana pertama yang mungkin paling rawan adalah penerimaan keuangan. Jadi tidak ada penerimaan keuangan yang dimasukkan di dalam rekeningnya perorangan ataupun prodi ataupun fakultas ataupun universitas. Jadi semua pemasukan dari mahasiswa itu masuk ke rekeningnya CAP. Sehingga itu menggambarkan bahwa sebetulnya pendapatan yang dari mahasiswa itu transparan masuk ke dalam yayasan. Penggunanya nanti berdasarkan PKRA. PKRA itu program kerja dan rencana anggaran yang disusun mulai dari bawah, dari program studi membuat rencana anggaran, nanti dirapatkan di sini. Masing-masing program studi menyampaikan rencana anggaran dipimpin oleh dekan. Setelah itu dikompilasi dimasukkan ke unit. Dari unit nanti akan dilakukan evaluasi apakah rasional atau tidak. Setelah itu baru nanti diajukan kepada yayasan, dirapatkan, nanti akan diketok palu. Jadi ada nanti sudah diketok palu rencana program dan anggaran yang universitas termasuk diantaranya fakultas dan program studi. Setiap tahun nanti setiap bulan nanti program studi fakultas ngajukan ke unit ngajukan ke yayasan atau dunia turun. Nah, penggunaannya diserahkan kepada satuan kerja atau bawah yang prodi. Sehingga yang pengelolaan transparan berapa yang diajukan prodi diberikan kepada prodi, dikelola di prodi, pertanggung jawabnya nanti akan diperiksa oleh bidang 2. Jadi misalnya kalau digunakan untuk praktikum berapa pembimbingnya, digunakan untuk membayar rumah sakit, tempat praktek dan nanti bukti-buktinya dikumpulkan. Setiap bulan nanti dilaporkan kepada unit dan kemudian dilaporkan nanti secara umum setiap akhir tahun. Karena itu kalau menurut saya cukup transparan, cukup bersih ya. Secara detail memang mungkin kalau ada pelanggaran kecil misalnya tadi ya kalau pembayaran kepada mahasiswa yang praktek di luar kota gitu ya, di kos, itu mungkin ada konsulsi, ada kelebihan, nanti subsidi. Jadi ada yang kosnya masuk di Garut misalnya murah, kemudian di Cirebon ternyata lebih mahal, padahal idenya sama, apa subsidi silang seperti itu. Apa? Udah mungkin Bapak itu aja. Nanti kita alhamdulillahnya udah transparan ya Kak, untuk semuanya sudah tertata dan juga ada tadi metode-metode untuk melakukan penanganan dari tindakan korupsi yang kemungkinan yang insya Allah nggak terjadi di Pak. Ya, jadi untuk menjamin bahwa terkelola dengan baik itu setiap tahun kita ada beberapa pemeriksaan atau kontrol dari dari UNIF.
dari unit ada monitoring dari SPI, terus sama menjamin internal ya, dan memeriksa keuangan. Jadi duitnya datang berapa, dipakai berapa. Kemudian setelah itu nanti ada pemeriksaan SPI atau pengawas internal dari yayasan. Nanti akan datang dari yayasan, dari unit, terus fakultas. Kemudian nanti akan datang lagi dari pemeriksaan dari tata cara. Jadi ada lapis-lapis diperiksa oleh dikontrol oleh periode kedua di sini, nanti dikontrol lagi oleh satuan pemeriksa internal di UNIF, nanti ada SPI-nya dari yayasan, dan yang terakhir nanti ada dari Angkatan Darat. Nah, di akhir tahun secara keseluruhan nanti ada pemeriksaan atau review dari pemeriksaan profesional, jadi dari dari angkutan publik. Dari angkutan publik juga akan melakukan pemeriksaan keuangan di sini, karena angkutan publik ini suatu institusi independen yang mendapat wewenang untuk melakukan sertifikasi bahwa pengelolaan keuangannya sudah baik. Maka itu nanti yang digunakan untuk beberapa pertimbangan, kalau misalnya ada akreditasi bahwa tata kelola keuangannya sudah baik, itu yang rekomendasinya adalah angkutan publik. Dan setiap tahun dilakukan pemeriksaan. Jadi terlapis-lapis ya, biasa. Ada perjalanan. Iya. Bapak mungkin cukup sekian ya Pak untuk kampanye hari ini. Nah di sini kita ada produk buat kampanye kita hari ini. Jadi kita itu ditugaskan buat bikin produk apa yang masih nyambung sama materi kita tadi. Bapak bisa lihat. Nah ini ada produknya Pak. Ada jam. Kenapa kita pilih jam Pak? Karena kan di lingkungan kampus ini ya Pak, apalagi kalau kantor kayak gini, waktu itu kan sangat diperlukan ya Pak buat penentuan jadwal-jadwal kegiatan. Nah, biar untuk mengurangi terjadinya korupsi waktu juga Pak. Nah, mungkin kita itu filosofi kita yang kita ambil, kenapa kita pilih jam buat produk kampanye kita hari ini. Ya. Ini kita juga mencoba mengelola waktu ini juga pakai fingerprint. Yang itu juga salah satu untuk mengelola absen. Cuma memang di perguruan tinggi ini waktunya tidak fix, harus di kampus terus, tetapi bisa di luar kampus. Dari pagi sampai jam 12, setelah itu boleh kegiatan penelitian pengabdian masyarakat di luar. Yang lain-lain untuk meninggalkan kampus di jam kerja sesuai dengan izin. Ini bagus, ada lalu kami yang paling sering sebenarnya sepele tapi sering terjadi. Kan kita sadari kadang suka terjadi ya. Iya, ini ya Pak. Ini masih kita kategorikan karena tadi penegakan disiplin tadi yang tidak masuk di dalam pidana, tetapi sudah ada manipulasi jam kerja. Penegakan disiplin tadi kalau seperti tadi ada pemilihan dalam kategori ini kita evaluasi calonnya berapa kali bolos, berapa kali telat, itu dimasukkan di dalam kriteria nanti layak untuk jadi kapolri apa enggak. Ini adanya apa? Pakai tebusan apa ya? Tidak Itu kamu Nanti masuk. berikan ke Bapak. Tapi masuk gratifikasi. Ini Ya, yang banyak terima kasih. produk aja Pak. Iya, banyak. Oke, ada lagi perlu kan? Iya, Bapak. Nanti paling kita ada dokumentasi Gitu. Ya, mungkin segitu ya Pak dari kami. Nanti kita lanjut ke dokumentasi saja. Ya. Kita